Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini bersyukur bisa kembali melihat wajah Bapak Ibu semua. Dan senang sekali kita bisa beribadah bersama. Ini adalah salah satu sarana anugerah yang Tuhan berikan buat kehidupan kita masing-masing. Dan kita masih akan menggali, karena saya ininya tidak bawa, minta tolong nanti di next ya. Dan kita masih akan menggali kebenaran dari kitab Mazmur Bapak Ibu. Dan kitab Mazmur ini adalah kitab yang berisi nyanyian, doa yang merupakan ungkapan hati pemazmur kepada Tuhan. Yang sangat realistis dalam kehidupan setiap manusia. Dan saya senang sekali dengan kitab Mazmur karena Mazmur adalah kitab yang jujur dengan setiap apa yang dialami oleh kehidupan kita. Nah, kalau minggu lalu kita melihat bagaimana pemazmur yaitu Bani Korah mengalami depresi rohani ya. Dia merasa sudah tidak sanggup lagi hidup, dia merasa kering, setiap mencari Tuhan, bahkan dia diejek oleh orang-orang yang mempertanyakan di mana Allahmu. Tapi kita lihat bagaimana pemazmur di tengah ketidakmampuannya, di tengah kekeringan kerohaniannya, dia tetap datang kepada Tuhan. Dan dia ingat lagi akan karakter Allah dan dia khotbahkan itu buat dirinya sendiri. Nah, minggu ini kita akan melihat pemazmur yang lain dengan pergumulannya juga di dalam Mazmur pasal 77. Next. Di dalam Mazmur pasal 77 ayat 1 sampai ayat 21 dan judul khotbah pada pagi hari ini adalah kebingungan rohani. Jadi kalau kemarin depresi rohani, sekarang bingung. Tapi ini adalah suatu hal yang real ya. Nah, kita mau baca 21 ayat ini bergantian, saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu akan baca ayat yang ganjil. Mari kita buka, yang sudah dapat katakan amin. Oke, kita akan baca bergantian, Bapak Ibu terlebih dahulu membaca ayat ganjil, saya akan baca ayat genap. 1, 2, 3. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Selah. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Selah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu beterbangan. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Asaf. Kalau yang minggu kemarin, Mazmurnya ditulis oleh Korah. Nah, Korah ataupun Asaf ini sama-sama Imam Lewi atau suku Lewi yang melayani di Bait Allah, terutama dalam puji-pujian, dalam praise and worship. Dan pada saat itu
Asaf sedang mengalami permasalahan yang besar dan pergumulan yang berat. Next. Memang tidak ditulis apa yang menjadi masalahnya, tidak seperti Korah kemarin. Kalau Korah kemarin itu cukup jelas bahwa dia mengalami perpindahan, dia mengalami serangan musuh dan mereka diasingkan. Dalam Mazmur pasal 77 ini tidak ditulis sebenarnya apa yang dialami oleh Asaf. Tetapi yang pasti dia sedang mengalami kedukaan, dia mengalami kesusahan, dia mengalami masalah yang berat. Di ayat 2 sampai ayat yang keempat dia berkata, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku pada hari kesusahanku. Jadi dia merasa susah pada saat itu. Bahkan dia berkata jiwaku enggan dihiburkan. Kemungkinan besar ada kedukaan atau kehilangan yang dia alami. Biasanya kalau orang kehilangan pasangan atau orang kehilangan seseorang yang dicintai itu kan mau dihibur itu rasanya enggak. Untuk apa dihibur? Toh sudah hilang. Nah, kurang lebih ya ini menurut saya. Tetapi tidak dituliskan secara spesifik, hanya dituliskan bagaimana dia mengalami kesusahan, bagaimana dia enggan dihibur dan dia merasa semangatnya itu melemah. Ya. Dia sudah berusaha mencari Tuhan. Dia berusaha berseru kepada Tuhan, dia berusaha berdoa kepada Tuhan, tetapi yang terjadi di ayat 2 sampai 4 tadi, dia tidak mendapatkan Tuhan. Ini hampir mirip sama Korah minggu yang lalu. Bahkan dikatakan dia sudah menganalisis diri. Kalau Bapak Ibu masih ingat minggu yang lalu kita belajar bagaimana pada saat kita mengalami depresi, kekeringan, kita coba menganalisis diri kita. Apakah ada sesuatu yang kita lakukan memang salah? Atau memang kita punya pengharapan yang bukan Tuhan? Nah, pada masa ini di Mazmur 77, Asaf itu sudah menganalisis. Dia berkata bahwa aku memikir-mikir pada hari zaman purbakala. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Dia menganalisis dirinya sendiri. Dia berusaha berpikir apa ya yang terjadi. Kenapa semua ini terjadi begitu. Bahkan dia sampai tidak bisa tidur ya, engkau membuat mataku tetap terbuka. Dia gelisah sampai mau cerita aja enggak sanggup. Sampai mau berkata-kata saja dia enggak bisa. Dan akhirnya di ayat yang ke-8 sampai 10 muncul pertanyaan-pertanyaan. Muncul kebingungan, keraguan. Dia bertanya, apakah Tuhan menolakku dan tidak kembali bermurah hati? Ya, sepertinya Asaf ini dulu pernah ditolong oleh Tuhan. Sepertinya Asaf ini pernah mengalami perjalanan bersama Tuhan. Tapi saat Mazmur 77 ini ditulis, rasanya dia tidak mendapatkan pertolongan Tuhan itu lagi. Makanya dia bertanya, apakah Tuhan tidak kembali bermurah hati lagi? Apakah sudah berakhir janji itu? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Sudah ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Asaf berusaha mencari Tuhan, apa ya yang salah dari diriku? Tuhan, kenapa pada saat aku berdoa kok kayaknya gak ada jawaban? Aku sudah menganalisis diriku dan kayaknya sudah oke-oke aja. Aku sudah datang kepadamu, kalau ada yang aku salah aku minta ampun di hadapanmu. Tapi kenapa masalah ini masih belum kelar maksudnya. Masih belum selesai. Dia udah doa, dia cari Tuhan. Tapi kok kayaknya Tuhan tidak menolong. Mulai dia bingung. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang baik? Seringkali pernahkah kita berpikir hal yang sama seperti yang Asaf alami? Secara pikiran, secara otak, kita tuh tahu Tuhan itu baik. Kemarin kita melihat bagaimana ada dua kebenaran yang kita harus ingat, bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita dan Tuhan selalu baik. Tetapi pada saat kita menghadapi masalah, entah kenapa itu tuh jadi hilang. Di dalam otak kita tuh ya kita tahu Tuhan peduli, kita tahu Tuhan baik. Tapi mengapa dia tidak melakukan sesuatu untuk saya?
Kita tahu Tuhan itu berkemurahan, tetapi kenapa saya tampaknya terjebak dalam situasi ini? Ya, Tuhan menolong saya 10 tahun yang lalu. Ya, Tuhan berbicara kepada saya waktu saya muda. Tapi waktu sekarang, apakah Tuhan akan tetap menolong saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut saya rasa adalah pertanyaan-pertanyaan yang pernah, atau kalau mungkin saudara merasa belum pernah, pasti nanti akan saudara alami. Karena di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat, Alkitab dengan jujur menyatakan bahwa ada banyak orang yang juga mengalami masa-masa kebingungan. Elia, kemarin kita belajar dia mengalami sebuah depresi rohani. Muridnya yang namanya Elisa juga mengalami kebingungan pada saat dia menolong seseorang. Kemarin kita sudah belajar bulan-bulan lalu tentang perempuan Sunem. Dia berusaha untuk menolong si perempuan Sunem ini, sudah punya anak, tapi malah anaknya mati. Disuruh dengan caranya Elisa, si hambanya atau Gehasi ini berusaha untuk menghidupkan anaknya perempuan Sunem, tapi juga enggak bisa. Elisa sendiri bahkan juga tidak tahu apa yang saat itu sedang terjadi. Ada masa-masa kebingungan yang kita mungkin akan alami di dalam kehidupan kita. Dan Alkitab sangat jujur dengan kondisi manusia. Minggu kemarin Bani Korah, sekarang Bani Asaf, 2 minggu lagi atau 2 hari lagi mungkin kita. Tapi indahnya dalam kitab Mazmur ini, kita akan ditolong untuk kita menghadapi situasi-situasi seperti ini. Amin saudara. Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang meminta kita menyangkali kenyataan. Dalam kultur dunia sekarang ada banyak pengajaran yang berkata bahwa kalau kamu sakit, jangan dirasa, no. Pokoknya bilang sama dirimu, aku enggak sakit, aku sembuh. Itu namanya denial, itu namanya menyangkal. Tuhan tidak mengajarkan untuk menahan perasaan kita. Tuhan tidak mengajarkan untuk melupakan atau menyimpan semua perasaan kita, tidak. Karena ada banyak sekali pengajaran ini berdasarkan dari akar stoikisme. Kita harus menahan emosi kita harus menahan perasaan. Pokoknya semua dikatakan baik. Jangan pernah bilang tubuhmu sakit. Lah kalau memang sakit kan ya sakit toh ya. Masalahnya tuh ada banyak yang terlalu udah sakit, aku pokoknya sehat. Sampai akhirnya nggak mau ke rumah sakit. Nah ini kan jadinya parah saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk kita menolak setiap apa yang kita alami. Justru kita menyadari akan realita kehidupan kita. Tetapi saat kita sudah menyadari, saat kita menerima kondisi-kondisi kita, nah Alkitab mengajarkan apa yang harus kita lakukan. Begitu juga dengan apa yang Asaf alami. Asaf pada saat itu dia menerima sebuah realita di mana doa-doanya tidak dijawab. Dia menerima realita bahwa sepertinya Tuhan itu kok tidak menjawab saya. Dan dia mendapatkan kesimpulan di ayat 11 dia berkata, inilah yang menikam hatiku, dia sakit hati ya. Bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Dia mengambil kesimpulan jangan-jangan memang Tuhan itu sudah berubah sama saya. Jangan-jangan memang Tuhan itu udah enggak sayang sama saya. Jangan-jangan memang Tuhan sudah tidak mau pakai saya lagi. Jangan-jangan memang Tuhan ini sudah jauh dari saya. Dan itu adalah kesimpulan Asaf di ayat 11. Seringkali kita bisa terjebak untuk kita mengalami kondisi seperti Asaf. Dulu mungkin Tuhan pernah tolong kita, tapi kok sekarang enggak segampang dulu ya. Dulu kayaknya kalau kita doa itu cepet banget deh dijawab sama Tuhan. Tapi kok sekarang rasanya tuh lama banget, bahkan ini pergumulan enggak selesai-selesai. Nah, kita mengalami kebingungan rohani. Tetapi Asaf tidak berhenti di ayat 11 Bapak Ibu. Pada saat kita mengalami kebingungan rohani, pada saat Asaf mengalami kebingungan rohani, apa yang dia lakukan? Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari ayat 12 sampai ayat 21. Dan itulah yang juga seharusnya kita alami
dan kita lakukan. Mungkin di masa-masa kita bingung akan pekerjaan dan akan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Mari kita gali satu persatu. Yang pertama di ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Mungkin satu orang boleh bantu saya membacakan ayat ini. Yes. Kalau dari ayat 1 sampai ayat 11, rasanya Asaf ini mengeluh dan dia mengalami kondisi yang berat. Tetapi kita melihat ada perubahan fokus, ada perubahan nada dalam nyanyiannya di ayat 12 sampai ayat 21. Nah, apa yang dia lakukan? Di ayat 12 dan 14, dia mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia mengingat, ada kata yang berkali-kali diulang, dikatakan dia mengingat keajaiban-keajaiban. Dia mengingat perbuatan-perbuatanmu. Sebab jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Pada saat kita mengalami sebuah kebingungan rohani dan ketidakjelasan akan masa depan kita, ketidaktahuan akan kondisi yang saat ini sedang kita alami, hal yang pertama, kita perlu mengingat pekerjaan perbuatan Allah yang ajaib, yang kudus, yang sempurna. Saat Asaf dalam kesesakan, dia mengingat apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Dia merenungkan perbuatan Tuhan. Dan saat merenungkan itu, Asaf teringat bagaimana kuasa Tuhan menolong di masa lalunya, bagaimana tangan Tuhan menyertai dia di masa lalunya. Dan buat dia, itu membuat dia kuat kembali. Saya tidak tahu apa yang saat ini kita alami, tetapi saya percaya bahwa setiap kita pernah disertai dan pernah ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara. Pada saat kita menghadapi kondisi-kondisi di mana kita bingung, sebagaimana Asaf lakukan, mari kita merenung, mari kita mengingat. Kalau saya suka menulis apa yang Tuhan pernah lakukan dalam setiap musim hidup saya. Dan saya pada saat kembali flashback, pada saat saya kembali mengingat, membaca tulisan-tulisan yang saya sudah tulis sebelumnya, saya merasa dikuatkan lagi. Kalau Tuhan bisa tolong saya 10 tahun yang lalu, Tuhan juga pasti bisa tolong saya sekarang. Daripada berpikir seperti yang tadi ya, bahwa ya Tuhan tolong saya 10 tahun yang lalu, tapi sekarang kok tidak. Pada saat kita kembali mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, maka fokus kita akan diarahkan untuk mengatakan bahwa kalau Tuhan tolong 10 tahun yang lalu, apa yang sulit untuk Tuhan tolong kita sekarang? Amin, saudara. Apa yang sulit untuk Tuhan tolong kita di masa yang akan datang? Makanya pemazmur di sini dikatakan, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Karena pada faktanya tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Tidak ada yang terlalu sukar buat Tuhan menolong atau mengerjakan sesuatu. Ayub berkata, tidak ada rencana dan rancangan Tuhan yang gagal. Tetapi kita sendiri yang kadangkala tidak memahami maksudnya. Pengkhotbah berkata, Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang kadangkala kita tidak mengerti. Dan inilah yang perlu kita tanamkan dan perlu kita ingat di dalam setiap kehidupan kita. Mengingat pekerjaan perbuatan Tuhan di setiap hidup kita. Saya tidak tahu bagaimana saudara punya kesukaan. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa kita perlu punya yang namanya monumen. Yosua pada saat dia menyeberang sungai Yordan, Tuhan menyuruh untuk membuat monumen 12 batu sebagai sebuah tujuan agar orang-orang Israel
mengingat pekerjaan Tuhan. Karena manusia ini punya kecenderungan lupa. Kita sering kali lupa pada saat kita mengalami masalah kondisi, kita lupa lagi akan Tuhan. Dengan kita mungkin membuat monumen, kalau saya suka tulis. Saya suka menulis apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap hidup saya, dalam jurnal saya. Dan pada saat di masa-masa saya gentar, di masa-masa saya bingung, saya kembali buka catatan saya. Dan saya merasa dikuatkan. Karena ini adalah salah satu cara untuk kita bisa kembali berfokus kepada Tuhan lagi di tengah-tengah segala kebingungan yang kita alami. Seorang hamba Tuhan yang bernama John Piper, dia pernah berkata, Tuhan selalu melakukan 10.000 hal di dalam kehidupan Anda. Tapi Anda mungkin hanya menyadari 3 di antaranya. Artinya apa? Kadangkala kita ini hanya terlalu sempit melihat rencana dan pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Padahal rancangan dan pekerjaannya dikatakan adalah kudus, luar biasa, Allah yang begitu besar dalam setiap hidup umatnya. Ya, keadaan up dan down itu adalah keadaan yang alamiah dalam kehidupan manusia, terutama di dunia yang berdosa ini. Tetapi pada saat kita kembali mengingat akan perbuatan-perbuatan Allah, hati kita akan kembali dihangatkan lagi. Pikiran kita akan kembali dikuatkan, diteguhkan lagi. Iman kita dibangun kembali. Dan menyadari bahwa sekalipun kita mengalami kondisi-kondisi yang buruk, Roma 8 ayat 28 berkata, Dia sanggup bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, perbuatan Allah, rancangan Allah, jalan Tuhan itu adalah kudus dan luar biasa. Dan kita perlu mengingatnya bahkan setiap hari. Terlebih di masa-masa kita bingung dan goncang. Yang kedua, saat kita sudah mengingat perbuatan-perbuatan Allah. Karena kalau bingung itu kita harus diarahkan kembali. Nah yang kedua di ayat yang ke-17 sampai 20. Yang kedua, Asaf kembali mengingat bagaimana kisah bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau kita belajar akan peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir, kita melihat bagaimana Firaun itu tidak pernah mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka Tuhan harus memberikan tulah dari tulah 1 sampai tulah yang ke-10, bagaimana air itu menjadi darah, bagaimana hujan es diturunkan, banyak sekali tulah-tulah yang terjadi, deru guntur menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Dan di situ mereka dikeluarkan dengan tangan yang kuat. Tetapi ternyata tidak sampai di situ saja. Waktu bangsa Israel keluar dan mereka menghadapi laut Teberau, di mana musuh-musuh dari Mesir kembali mengejar mereka dan mereka terhimpit lagi dengan kesesakan. Mereka pikir mereka udah keluar dari Mesir, tapi ternyata mereka harus menghadapi laut, mereka harus menghadapi musuh. Dan di ayat yang ke-20, melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Tuhan membelah laut dan Tuhan mengembalikan lagi, seperti tidak kelihatan. Di situ Asaf sedang mengingat akan kuasa kebesaran Tuhan di dalam pemeliharaan kepada bangsa Israel. Kalau yang tadi Asaf mengingat akan rencana, pekerjaan, perbuatan yang Tuhan sudah lakukan ternyata adalah kudus, ajaib. Sekarang Asaf kembali mengingat akan kuasa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka harus menghadapi padang gurun, tetapi dikatakan juga kasutnya tidak rusak. Mereka harus panas-panasan, tapi mereka enggak kepanasan karena ada tiang awan. Mereka harus menghadapi malam yang sangat dingin, tapi mereka enggak kedinginan karena ada tiang api. Dan pada saat itu Asaf kembali diingatkan bagaimana
kuasa pemeliharaan Allah nyata buat bangsa Israel. Selama 40 tahun. Tetapi pada saat itu percaya nggak percaya, bangsa Israel yang sudah mengalami kuasa pemeliharaan Tuhan, mereka tidak pernah bersyukur dan mereka tidak pernah melihat betapa Tuhan berkuasa. Mereka menganggap remeh dan mereka menganggap enteng akan pemeliharaan Tuhan. Itulah kenapa dalam perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun seringkali mereka bersungut-sungut, seringkali mereka ngomel dan mereka tidak percaya akan Tuhan. Di masa-masa kebingungan, Asaf mengarahkan pandangannya dan ingatannya akan kuasa pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan memelihara kehidupan umatnya selama 40 tahun. Bukan dengan hal yang ecek-ecek, tetapi dengan kuasa. Dan kalau dia bisa memelihara bangsa Israel dari tanah Mesir sampai keluar, sampai di padang gurun 40 tahun. Di situ Asaf kembali diingatkan dan kembali diteguhkan bahwa dia juga pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, sadarkah kita bahwa kita ini dipelihara oleh tangan Tuhan yang kuat? Bukankah kita bisa melewati COVID tahun 2020? Sampai tahun ini kita masih bisa bertahan. Kita melewati pergantian musim kehidupan kita. Dan kalau saat ini kita masih bisa bertahan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beribadah. Sadarkah kita bahwa itu adalah kuasa pemeliharaan Tuhan? Tapi seringkali kita seperti bangsa Israel yang menganggap rendah, menganggap remeh bahwa urip ki ngene-ngene tok. Saudara, hidup saudara enggak cuman gitu-gitu aja loh. Kalau kita masih bisa hidup, Tuhan berkata, bukankah hidup lebih berharga daripada pakaian? Bukankah hidup lebih berharga daripada materi? Artinya Tuhan ingin memberikan nilai yang begitu mulia buat setiap kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita itu punya makna, punya arti, dan punya tujuan. Amin saudara. Dan kalau kita masih bisa bertahan sampai hidup sampai saat ini, sadarkah kita bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan? Tentu saja kita tidak akan selamanya hidup. Tubuh jasmani kita akan melemah juga seiring berjalannya usia kita. Kita juga akan menghadapi kematian. Tetapi sebelum Tuhan memanggil kita, selama kita ada di dunia ini, mari kita mengingat dan menghargai betapa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa dalam setiap hidup kita. Amin saudara. Karena pada saat kita menganggap bahwa, urip ki ngene-ngene wae, kita akan mulai kecenderungan kita untuk ngomel, kita akan mulai kecenderungan kita untuk bersungut-sungut, kita akan mulai kecenderungan kita untuk tidak melihat betapa indahnya Tuhan dalam setiap hidup kita. Dan itulah yang membuat kita juga mengalami kebingungan-kebingungan, aku kok isi urep. Tuhan masih punya rencana, Tuhan masih punya tujuan. Hidup yang Tuhan berikan itu masih punya makna buat kita ada di tempat ini. Dan Asaf di tengah-tengah kebingungannya, dia tidak bisa tidur, dia gelisah, dia bahkan tidak bisa makan. Tetapi pada saat dia kembali mengingat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang nyata dan berkuasa atas kehidupannya, hatinya kembali diteguhkan untuk dia melewati masa-masa kesusahannya. Dan sebagaimana Asaf mengingat pemeliharaan Tuhan, tidakkah kita juga perlu mengingat bahwa setiap hari kita disertai dan dipelihara oleh Allah? Saya percaya ada masa-masa dalam kehidupan kita juga gentar. Apakah kita bisa menjalani atau melewati musim ini? Anak kita mau lulusan juga, habis ini anakku lulus, apakah saya bisa melewati ini? Apakah saya bisa menyekolahkan dan lain sebagainya? Pasti akan ada masa-masa itu dalam setiap hidup kita. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan untuk kita kembali kepada Tuhan.
Kembali kepada Tuhan bukan berarti terus kita tidak bekerja, bukan. Kita sudah belajar itu di kitab Amsal dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau kita tahu bahwa rancangan Tuhan indah, kita tetap pasti akan mencari bagaimana Tuhan kehendaki dalam setiap pekerjaan kita, memberi yang terbaik dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah hati kita ditolong untuk tetap percaya kepada Tuhan. Hati kita ditolong untuk tidak gentar di dalam setiap musim hidup kita. Hati kita ditolong untuk kembali melihat akan kuasa pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan yang memelihara setiap hidup saudara dan saya sampai sekarang, Dia juga akan memelihara kita di masa yang akan datang. Dan ini yang membuat kita tenang di dalam setiap musim hidup kita. Apa yang membedakan orang di dalam sebuah pesawat? Ini saya sering sekali analogikan begini. Ada banyak orang Kristen, tetapi ada yang bisa tenang dalam melewati musim-musim hidupnya, ada yang bisa sukacita, ada yang gerusak-gerusuh, ada yang bingung, ada yang takut, gak bisa tidur. Saya sering menganalogikan seperti pesawat. Saudara, kalau misalnya saudara tahu bahwa pilotnya itu kan biasanya kadangkala setiap kali ada pesawat mau take off, ya saya pilotnya, saya namanya ini dan lain sebagainya. Kalau kita tahu bahwa pilot yang mengendarai pesawat kita atau bis kita atau apapun itu sudah berpengalaman, dia sudah terbiasa melampaui segala cuaca, kita bisa duduk dan menikmati perjalanan. Baik perjalanan mobil kayak atau pesawat, kita bisa menikmati awan, kita bisa menikmati pemandangan yang ada di sekitar kita dengan tenang. Tetapi ada juga orang yang naik pesawat atau ada orang yang naik bis, mobil, tapi setiap saat itu nggak bisa tidur gitu, kayak aduh habis ini apa ini? Aduh habis ini apa ini? Kalau ada gejolak, padahal cuma gejolakan aja, saudara. Nah, dia tidak akan bisa melihat betapa indahnya gunung yang dilewati. Dia tidak akan bisa melihat betapa awan itu, wah bagus ya, putih dan lain sebagainya. Tapi sama-sama bisa sampai, ya mungkin bisa saja. Tetapi yang satu bisa menikmati perjalanan, yang satu tidak bisa menikmati perjalanan. Dan inilah yang membedakan orang-orang Kristen. Mungkin mereka sama-sama diselamatkan dan mereka bisa melewati masa-masa hidup mereka. Kita bisa melewati COVID bersama-sama, tetapi pada saat tahun 2020 dan 2021, apakah kita tenang, menikmati, atau kita gujlok gitu. Kita tidak bisa tenang dan kita begitu penuh dengan ketakutan setiap hari. Dan kalau saudara disuruh pilih, saudara mau menikmati perjalanan dan percaya kepada pilotnya, atau saudara mau bangun setiap saat karena takut dan tidak bisa menikmati perjalanan? Saudara mau pilih yang pertama atau yang kedua? Saya rasa semua kita ingin memilih yang pertama, bukan? Dan tidakkah kita juga ingin hal yang itu di dalam setiap hidup kita? Yang saya katakan bukan tentang perjalanan, tetapi yang saya katakan tentang perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan seperti minggu kemarin yang pegang kendali, Dia adalah pilot kehidupan kita, tidakkah kita sadar bahwa mau turbulensi apapun, Dia akan tetap bisa mengendalikan pesawat hidup kita. Dan kita bisa menikmati setiap musim hidup kita. Atau kita memilih untuk terus-menerus bergantung kepada diri sendiri dan penuh dengan ketakutan. Setiap ada perubahan yang terjadi, setiap ada hal yang terjadi, kita ikut bingung, kita ikut gerusak-gerusuh, kita ikut panik. Hidup kayaknya nggak pernah tenang hatinya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengingat akan kuasa pemeliharaan Allah. Ya, akan ada masa-masa turbulensi, ya, akan ada masa-masa mungkin kita mengalami kebingungan, tapi mari kita mau datang lagi kepada Tuhan dan kita lagi berpegang kepada kuasa pemeliharaannya yang sempurna. Amin, saudara. Yang terakhir, bagaimana kita menghadapi kebingungan kerohanian? Yang pertama kita mengingat
akan jalan Tuhan, akan cara Tuhan, akan rancangan Tuhan yang sempurna. Yang kedua, kita mengingat akan pemeliharaannya, kuasanya. Yang terakhir, kita mengingat akan penebusannya. Tolong bantu saya bacakan ayat 15, 16, dan 21. 3 ayat ini. Ayat 21. Yes. Dikatakan bahwa Engkau Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau menebus umat-Mu. Selain kuasa pemeliharaan yang diingat oleh Asaf, dia juga mengingat satu hal. Bagaimana bangsa Israel ditebus oleh tangan yang kuat. Ya, bahwa bangsa Israel tadi keluar dari tanah Mesir, tetapi tidak hanya sampai di padang gurun saja. Bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Memang perjalanannya panjang, tetapi apa yang Tuhan sudah janjikan di awal, Dia sertai dan Dia juga akhiri dengan sempurna. Makanya di ayat 21, Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Sampai kemana? Sampai ke tanah perjanjian. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Semua yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dari awal dikeluarkan di dalam perjalanan padang gurun sampai ke tanah perjanjian. Tuhan menebus bangsa Israel sampai selesai dengan sempurna. Penebusan Allah sempurna dan komplit bagi bangsa Israel. Kalau bangsa yang segitu besar dianiaya ratusan tahun, Tuhan sanggup tebus, Tuhan sanggup sertai, bahkan mengalahkan musuh-musuhnya dan sampai ke tanah perjanjian, apalagi masalahnya Asaf. Dan ini memberikan pengharapan dan sukacita buat Asaf. Dan kita perlu memahami penebusan Tuhan juga sempurna buat setiap kita. Lewat apa? Lewat darah Yesus tentu saja. Tetapi seringkali kita ini berpikir bahwa penebusan Tuhan itu ya udah cuman waktu kita percaya Yesus, terus abis itu kita lupakan saja. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri di pekerjaan kita, di keluarga kita. Kita tidak merasa penebusan Tuhan itu berdampak buat setiap hidup kita. Kita hanya berpikir, oh Tuhan Yesus menebusku, aku percaya Yesus menjadi orang Kristen, dibaptis, dan habis itu kita lupakan penebusan Tuhan itu. Kita berusaha sendiri, kita bekerja dengan kekuatan sendiri, kita tidak lagi mengarahkan pandangan kita dan bergantung kepada Tuhan. Nah, hal yang seperti itu digambarkan dengan sebuah cerita dari Irlandia. Dikatakan bahwa seorang lelaki miskin di Irlandia, berjalan pulang dengan susah payah, dia memanggul sebuah karung besar berisi kentang. Dan waktu dia berjalan di jalan raya itu melintaslah sebuah kereta kuda di jalan itu. Dan si pemilik kereta melihat bapak-bapak ini memanggul kentang, aduh berat sekali, kasihan. Lalu pemilik kereta ini berkata, Pak, masih jauh enggak jalannya? Iya, saya masih harus ke desa sana. Oh, satu arah kita. Sudah kamu naik saja ke kereta saya. Kasihan kamu kok manggul-manggul jalannya jauh. Oh, terima kasih gitu. Dan akhirnya bapak yang pakai kentang ini, yang meminggul kentang ini naik ke atas kereta dan dia duduk. Tetapi pada saat perjalanan pemilik kereta kuda ini melihat spion dan dia melihat bapaknya itu masih tetap manggul.
kentang di atas kereta. Ya memang sudah tidak jalan lagi sih, tapi tetap manggul. Lalu berhentilah pemilik kereta itu dan berkata, loh Pak, udah ditaruh aja kantongnya, karungnya itu ditaruh aja, kamu berat. Lalu dia berkata, aduh jangan Pak, saya ini kan sudah berterima kasih, sudah diangkut naik kereta, saya enggak mau merepotkan Bapak. Sudah, saya akan tetap panggul karung berisi kentang ini sampai sana. Apa pandangan saudara tentang Bapak ini? Tolol, bodoh. Tapi tahukah kita kadang-kadang kita juga bodoh dan tolol? Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan berkata, tetelestai, sudah selesai. Kata sudah selesai itu tidak hanya pada saat itu. Tetelestai itu berasal dari kata Yunani yang artinya sekarang dan tetap selesai sampai di masa depan. Sudah selesai di masa lalu, masih selesai di masa sekarang, dan masih tetap selesai sampai di masa depan. Penebusan yang Yesus lakukan itu berdampak dan berlanjut sebenarnya untuk kehidupan setiap umat manusia, umat percaya. Tetapi seringkali kita bersikap seperti Bapak tadi yang saudara bilang bodoh dan tolol itu. Kita berpikir, oke, kita sudah ditebus, tapi setiap kita bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Kita menghadapi masalah keluarga kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita menghadapi masalah-masalah kesusahan di dalam hidup kita dengan kita panggul sendiri. Dan bukankah itu adalah sebuah kebodohan dan ketololan? Padahal di dalam Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kenapa kita tidak taruh itu di hadapan Tuhan? Tuhan, berikan aku hikmat dalam aku menghadapi masa-masa ini. Tuhan, aku mau belajar kebenaran firman-Mu untuk aku menghadapi kondisi saya. Tapi seberapa banyak dari kita yang kita pikul terus setiap masalah kita. Kita taruh itu terus di pundak kita sampai akhirnya kita tidak bisa tidur, sampai akhirnya kita tidak pernah tenang dalam menjalani hidup ini. Kita tidak menikmati perjalanan bersama Tuhan. Padahal Tuhan penebusannya sempurna. Penebusannya sempurna dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dan itu berdampak buat setiap kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Injil harus berdampak buat setiap segi hidup kita. Injil bukan hanya pada saat kita datang dan menjadi orang Kristen di awal saja, tidak. Injil harusnya mengubah cara pandang kita. Injil harusnya mengubah cara kita meresponi orang lain. Injil harusnya mengubah cara kita mengasihi orang lain. Kalau kita tahu kita sudah dikasihi Tuhan, kenapa kita tidak kasihin orang lain? Kalau kita tahu bahwa kita diampuni, maka kita akan bisa berikan pengampunan. Injil harusnya mengubah setiap aspek hidup kita, termasuk dalam setiap menghadapi permasalahan. Saat dia berkata di kayu salib, sudah selesai. Artinya, dia sudah menang, dia sudah menyelesaikan penebusan yang dijanjikan Allah Bapa dari sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Dia selesaikan di kayu salib dan akan terus berdampak sampai selamanya. Sampai selama kehidupan kita ada di dunia ini, seharusnya kita bergantung dan bersandar pada penebusan yang Tuhan sudah berikan. Dan kata tetelestai itu juga bisa berarti seruan kemenangan. Kemenangan akan apa? Kemenangan akan dosa, kemenangan akan maut, kemenangan akan kuasa-kuasa dosa di dalam penyakit, di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, di dalam semua yang kita alami di dunia ini. Dan di sanalah kita juga akan mendapatkan kemenangan. Amin, saudara. Seberat apapun pergumulan dan masalah kita, Tuhan pasti juga akan melimpahkan kekuatan, damai sejahtera, ketenangan,
agar kita sanggup melewati hal itu. Ya, mungkin kita akan mengalami kebingungan-kebingungan. Tapi mari kita datang kepada salib Kristus. Mari kita ingat kembali penebusannya yang sempurna, penebusannya yang sudah komplit dalam setiap hidup kita. Dan bagian kita adalah menyerahkan, meletakkan kepada Yesus. Saat itu Asaf memang masih mengalami kebingungan karena masalah yang belum terjawab. Tetapi Asaf mengalihkan fokusnya pada mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan yang dulu sudah menyelamatkan, sekarang dia menyelamatkan dan esok dia juga akan menyelamatkan. Tuhan yang dulu memelihara, sekarang dia pelihara dan esok pun dia juga akan pelihara. Tuhan yang dulu sudah menang, sekarang dia juga akan membawa kita kepada kemenangan dan besok kita juga akan terus menang bersama dengan Kristus. Amin saudara. Tetelestai. Dan saya mau menutup di dalam ayat Roma 8 ayat 32. Pada saat kita mengerti betapa besar dan agungnya penebusan yang Yesus sudah berikan, disitulah kita bisa mengalami ketenangan dan beristirahat, rest di dalam Tuhan. Roma 8 ayat 32 berkata demikian, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kalau kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan secara utuh dan ditebus secara sempurna oleh Yesus Kristus di kayu salib, Dia berkata, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Apa yang menjamin kita untuk kita bisa mengalami kemenangan dalam setiap masalah kita? Bukan kekuatan kita, bukan kepandaian kita, tetapi karena Kristus sudah menang di kayu salib dan kita juga pasti akan menang. Amin saudara. Apa yang membuat dan menjamin kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap hidup kita? Karena Dia sudah menyelesaikan rencana dan pekerjaannya di kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Pemazmur pada saat itu belum melihat penebusan yang sempurna. Tetapi saat ini kita sudah bisa melihatnya dalam diri Yesus. Dan itulah yang menjadi jaminan kita tahu bahwa tangan Tuhan tidak pernah berubah. Hati kita mungkin yang berubah, tetapi tangan Tuhan, hati Tuhan tidak akan pernah berubah. Mari kita mau datang kepada Dia. Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus menolong setiap umat-Mu di tempat ini, setiap anak-anak-Mu di tempat ini, untuk memahami betapa besar dan agung dan ajaibnya Engkau, dan kami bisa menjalani setiap kehidupan kami dengan keamanan dan ketenangan di dalam Engkau. Kami menyadari Tuhan, kami seringkali melihat angin, melihat ombak Tuhan dan kami gentar. Tapi kiranya Roh Kudus menolong mata kami, hati kami untuk kembali melihat kepada Yesus, melihat kepada karya-Mu yang sudah Engkau selesaikan. Engkau yang sudah menang atas maut, atas dosa. Engkau juga yang akan menolong kami untuk mengalami kemenangan-kemenangan kami sampai kami selesai dan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya setiap kami dapat mengalami perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan. Dengan indah kami bisa menikmati setiap musim kami karena tahu kami punya Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau yang dulu telah menolong, Engkau sekarang menolong dan Engkau akan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah anak-anak-Mu dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Dalam pekerjaan mereka, berkatilah setiap usaha yang mereka lakukan sehingga kami boleh makan dan kami beroleh kecukupan dari pekerjaan kami. Bahkan kami boleh berbagi dan menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami. Berdoa Tuhan buat keluarga kami semua. Kiranya Engkau juga akan menolong kami untuk memahami kasih Tuhan sehingga kami bisa mengasihi orang-orang yang ada di rumah kami masing-masing. Berdoa buat sekolah anak-anak-Mu dalam
masa-masa ujian ini kiranya Engkau juga akan menolong anak-anak-Mu mendapatkan tujuan, mencapai tujuan hidup yang Tuhan tetapkan buat mereka. Berdoa buat setiap kesehatan kami Tuhan, kiranya Engkau juga akan terus menolong anak-anak-Mu yang sedang di dalam sakit, di dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang akan jamah dan sempurnakan. Dan kami juga menyerahkan perjalanan pulang kami, kehidupan kami selepas dari ibadah ini. Kami akan kembali ke medan peperangan kami, bergulat dengan setiap kehidupan kami. Tapi kami tahu kami tidak pernah sendiri, dan kami tahu kami akan terus menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini, minggu ini, sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, amin.